angkatan 9. Tugas saya di SDN 4 Buana Mekar. Pada kegiatan ini saya akan melakukan atau memberi tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 di mana saya berperan sebagai observer. Untuk itu saya ditemani oleh teman saya sebelah kanan adalah nama saya Cuncun Setia, CGP Angkatan 9, instansi SDN 1 Manungkar. Dalam kesempatan ini saya membantu rekan saya, Bu Ayu Daningrum. Peran saya di sini adalah sebagai coach. Dan sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Rosmayati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Garut dan instansi di SDN 3 Cinunut. Di sini saya berperan sebagai coach. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Cuncun. Bu sehat Bu, kabarnya sehat Bu. Alhamdulillah Pak Cuncun, saya baik, terima kasih. Bagaimana Pak Cuncun kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Bu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu. Terkait ini Bu, saya ini mau melaksanakan coaching ya Bu sama rekan saya, yang mana beliau mempercayakan kepada saya untuk menjadi coach dalam permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, untuk kesempatan ini saya menginginkan Ibu menjadi observer bagi saya terkait dengan coaching yang akan saya laksanakan nanti Ibu. Ya, terima kasih Pak Cuncun. Saya insya Allah siap Pak menjadi observer untuk mengikuti atau kegiatan coaching Pak Cuncun. Kira-kira kemudian kapan nih akan melakukan coachingnya Pak Cuncun? Mungkin nanti setelah melakukan ngobrol komunikasi dengan Ibu, nanti saya akan langsung melakukan coaching secepatnya terhadap rekan guru yang ingin ngobrol sama saya. Ya, baik Pak Cuncun, saya siap melakukan kegiatan coaching di mana saya sebagai observer ya Pak ya. Dalam melakukan coaching ini, dalam proses coaching nanti ada sedikit yang saya ingin tanyakan kepada Pak Cuncun. Bagaimana Pak Cuncun siap? Iya. Baiklah. Nah, kira-kira dalam proses coaching ini ada beberapa yang akan saya sampaikan, terutama atau didiskusikan terkait rubrik penilaian dalam coaching ini. Bapak kira-kira mau seperti apa nih? Mungkin rubrik yang saya inginkan tentang coaching ini yaitu yang pertama dari sangat baik, cukup, dan kurang. Itu 4 kriteria yang saya inginkan dari penilaian Ibu sebagai observer terhadap kegiatan coaching yang akan saya lakukan itu Bu. Ya, baiklah, saya akan melakukannya tadi dengan 4 kriteria ya dan harapan yaitu sangat baik, kurang baik, dan cukup baik gitu ya Pak ya. Baik Pak Cuncun, dalam kegiatan coaching ini nanti saya akan mengamati Bapak ya, atau dengan rekan Bapak antara coach dan coachee, di mana saya akan memberikan penilaian atau rubrik penilaian. Ada beberapa yang saya akan nilai, di mana apakah Bapak tadi sudah sesuai nanti sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachee, kemudian juga apakah jawaban yang disampaikan coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Cuncun sampaikan. Kemudian juga nanti jawaban tersebut apakah coachee bisa memberikan jawaban-jawaban untuk memberikan atau menemukan sebuah permasalahannya. Kemudian jangan lupa Pak Cuncun ya, dalam kegiatan coach ini harus memperhatikan atau menyesuaikan dengan prinsip coaching, di mana adanya sebuah kemitraan, proses kreatif, dan juga kemaksimalan atau memaksimalkan potensi coach itu sendiri. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Cuncun. Siapa Cuncun? Siap. Nah, baik Pak Cuncun. Pertama nih, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Pak Cuncun kembangkan? Ya, ini menjadi kompetensi coaching diantaranya yaitu memberikan kehadiran penuh ya, memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot dengan alasan supaya
seorang coach itu ataupun si Ibu Ros yang akan melakukan coaching dengan saya itu memiliki ataupun menghasilkan solusi ya pada permasalahannya, tentunya ya menggunakan alur tirta gitu ya Bu. Oh iya betul Pak Cuncun. Jadi tadi kompetensi yang ingin Bapak Cuncun kembangkan itu ada 3 kompetensi ya Pak ya. Kira dari tadi tadi itu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira nih yang lebih spesifik kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan terkait dengan kompetensi yang akan saya lakukan yaitu tentunya pertanyaan yang berbobot. Mengapa demikian? Karena dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot, tentunya Ibu Ros yang menjadi coach saat nanti di coaching akan menggali akar permasalahan sehingga beliau bisa mendapatkan sebuah solusi yang akan diterapkan. Oh baiklah. Jadi Pak Cuncun, potensi yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik adalah pertanyaan berbobot ya. Nah, baik Pak Cuncun, kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan kemudian yang kira-kira indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Cuncun itu sendiri apa? Ya seperti yang saya bilang barusan bahwa yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti secara spesifik ya tentunya dengan melakukan ataupun memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot gitu. Itu yang akan menjadi yang bisa digarisbawahi oleh saya, karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan terbersit dalam akar permasalahannya, kemudian akan menemukan solusi yang baik untuk diterapkan oleh beliau gitu. Ya. Jadi dengan pertanyaan yang berbobot itu akan memunculkan sebuah atau menemukan ide-ide baru sehingga menimbulkan solusi terhadap coach itu sendiri ya Pak ya? Iya betul sekali. Iya, baiklah Pak Cuncun, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Pak Cuncun melakukan coaching dengan teman Pak Cuncun Bu Rosma ya. Iya. Kata Pak Cuncun tadi akan segera dilakukan hari ini ya Pak. Iya, ya dan saya siap mengamati proses coaching ini. Iya. Nah nanti setelah selesai coaching kita berbincang-bincang lagi ya Pak Cuncun. Iya, ya Bu. Terima kasih Bu. Iya terima kasih Pak Cuncun. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Meskipun ada yang sedikit mengganjal Pak. Oh gitu. Tentunya ganjalan itu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya ya Bu ya? Iya Pak. Iya. Oh iya, terima kasih atas kepercayaannya Ibu untuk membicarakan permasalahan. Nah tentunya nih rencana pertemuan ini, setelah pertemuan ini apa yang Ibu harapkan Ibu? Yang saya harapkan dari perbincangan ini ya Pak ya, saya bisa menyelesaikan atau menemukan solusi apa yang sedang permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Oh gitu, ya mudah-mudahan saja nanti Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan. Baik Ibu, tentunya permasalahan kalau bisa boleh tahu permasalahan yang seperti apa yang menjadi sebuah ganjalan sehingga Ibu bisa membutuhkan saya untuk berkomunikasi, kira-kira ini seperti apa Bu permasalahannya Bu? Permasalahan saya adalah dengan siswa di kelas Pak. Jadi ada beberapa orang siswa yang tidak fokus dalam mengikuti pelajaran dan ada siswa juga yang kadang ngelamun kelihatannya gitu. Kadang menjawab tidak bisa, bahkan ada juga sampai yang menangis Pak. Iya baik Bu. Jadi ada beberapa faktor permasalahan yang Ibu dihadapi terkait yang pertama adalah fokus, melamun, dan bahkan ada yang menangis. Coba Ibu kira-kira ini kalau dalam benak Ibu, dalam pikiran Ibu sebuah alasan yang bisa menyebabkan anak itu tidak fokus, melamun atau menangis, sebab alasannya seperti apa? Kalau misalkan boleh tahu itu. Awalnya saya berpikir sendiri apa karena saya salah mengajar atau gimana ya Pak ya, tapi
Setelah diselidiki lagi, saya mulai bertanya kepada anak-anak kenapa sampai tidak fokus dan tidak ada yang sampai menangis karena tidak bisa. Yang saya tanya beberapa orang siswa ada yang menjawab belum sarapan di rumah. Oh gitu ya. Iya, dan yang lainnya ada yang menjawab, ada yang maksudnya memang kesulitan dalam menerima materi Pak. Yang lainnya. Iya. Ya baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya, kira-kira nih permasalahan yang Ibu hadapi ini, kalau misalkan dalam rentang angka dari 1 sampai 10, anak-anak tersebut diposisikan dalam angka berapa Bu? Kalau anak-anak tersebut kalau diposisikan dalam rentang angka dari 1 sampai 10, mungkin saya ada di angka 5 mungkin. Angka 5. Iya. Tentunya dengan alasan yang tadi ya Bu. Iya. Dengan alasan yang tadi, pertama Ibu tadi menyatakan bahwa mungkin saja ini adalah kesalahan dari saya. Iya. Itu bagus sekali itu. Jadi Ibu melakukan refleksi terhadap diri. Yang kedua adalah sarapan, belum sarapan, dan yang ketiga memang sulit gitu. Baik Ibu, rencananya nih Bu, setelah angka 5 ini, setelah nanti berbincang-bincang komunikasi dengan saya, tentunya Ibu memiliki harapan apakah selanjutnya itu angkanya itu harus berada di angka 5 ataupun harapan untuk selanjutnya cita-cita Ibu mau jadi angka berapa nih? Kalau cita-cita mah pengen jadi angka nggak muluk-muluk ya Pak ya. Iya. Jadi angka 8 juga sudah alhamdulillah. Saya ingin menginginkan angka 8 saja. Iya, berarti tingkat 3 poin ya Bu dari sekarang. Nah kira-kira nih Bu ya, karena Ibu sudah berpegangan bahwa angka 5 yang dipegang sekarang, terus Ibu merencanakan mempunyai cita-cita menjadi angka 8, pastinya dalam benak Ibu sudah memiliki kekuatan ataupun rencana yang akan dilaksanakan terhadap hambatan-hambatan tersebut. Coba kira-kira ini kekuatan seperti apa yang bisa meningkatkan Ibu 3 poin itu? Mungkin rencana yang akan saya lakukan adalah saya akan mengingatkan kepada siswa-siswi tersebut bahwa sarapan itu sangat penting sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas, apalagi sebelum pembelajaran, karena untuk fokus dalam menerima materi pembelajaran. Dan kemudian bukan berkolaborasi, jadi istilahnya saya akan memberitahukan kepada orang tua siswa semuanya untuk mengingatkan dan untuk memberikan dulu sarapan kepada anak-anaknya sebelum ke sekolah. Dan yang kedua, solusi yang kedua kepada anak yang lambat, saya akan memberikan pelajaran tambahan mungkin di luar jam pelajaran. Iya baik Ibu, sangat brilian ya Bu ide daripada rencana Ibu yang berarti ini tindak lanjut untuk kedepannya untuk mencapai angka 8 ini seperti ini. Baik, bagus sekali. Nah kira-kira nih Bu ya, dalam merealisasikan 3 poin tadi, mengingatkan maupun komunikasi maupun memberikan jam tambahan, kira-kira nih apakah nanti pas begitu realitanya atau kenyataannya ketika di lapangan, apakah kira-kira bakal menghadapi hambatan? Nah seperti apa kalau misalkan di benak Ibu sekarang, nah kira-kiranya seperti apa hambatannya? Coba Hambatannya kalau memang ada gitu. Mungkin kalau hambatannya, kalau untuk tidak fokus karena tidak sarapan dulu, itu sudah bisa diatasi lah Pak ya, dengan cara mengingatkan kepada orang tua. Tapi untuk misalnya saya memfokuskan kepada siswa yang kesulitan dalam memahami pembelajaran, mungkin hambatannya ada beberapa anak yang pengen cepet-cepet pulang Pak. Itu yang mungkin hambatannya, karena saya akan melakukan jam pembelajaran pelajaran tambahan di luar jam pelajaran. Nah iya baik Ibu, bagus sekali ya. Itu hambatan-hambatannya. Nah ketika Ibu menghadapi hambatan-hambatan tersebut, tentunya nih yang menjadi kalau istilah Sunda nama, orang teh si budak teh bakal kieu. Nah kira-kira untuk menyikapi permasalahan itu solusinya seperti apa? Solusinya saya akan selalu berkolaborasi mungkin Pak dengan kasih dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tua murid, agar kita sama-sama mendidik anak tersebut yang kesulitan dalam menerima materi. Jadi bukan hanya saya di sekolah, tapi juga di rumah dengan orang tuanya masing-masing. Iya, bagus sekali Ibu ya. Ya bagus sekali Ibu. Nah sekarang apa yang Ibu jelaskan tadi dari permasalahan, kemudian harapan Ibu, kemudian hambatan yang bakal datang mungkin solusinya kemudian Ibu, itu kira-kira rencananya ini direalisasikannya kapan Bu?
Secepatnya Pak. Oh, Kalau secepatnya. bisa besok, soalnya saya sekarang sudah menyusun jadwal Ya. untuk memberikan jadwal pelajaran tambahan tersebut. Iya, bagus sekali. Nah, kira-kira Ibu, nih dari ketiga kategori permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, nah yang menjadi prioritas pertama Ibu ataupun yang menjadi prioritasnya yang mananya Bu? Apakah semuanya tiga-tiganya ataupun yang dua dulu atau satu dulu atau bagaimana? Mungkin yang saya prioritaskan Pak, yang kepada siswa memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima materi. Oh iya, berarti yang pertama itu menjadikan prioritas adalah memberikan jam tambahan Iya. ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dua juga itu menjadi prioritas juga ya. Iya, Bu? Ya iya. betul, baik Yang sekali. diutamakan yang itu Pak. Iya, iya. Nah, kira-kira nih Bu ya, dari apa yang Ibu jelaskan barusan, untuk menghadapinya itu strategi ketika melakukan jam tambahan atau les tambahan ataupun mengingatkan terus kemudian kolaborasi dengan orang tua, strategi yang Ibu lakukan yaitu melalui ingin seperti apa nih strateginya misalkan? Ya, saya menginginkan si anak-anak didik saya di kelas itu menjadi siswa yang cepat tanggap. Nah, apakah misalkan begini Ibu, strateginya apakah misalkan Ibu itu melakukan pendekatan dengan anak? Iya, itu yang nomor satu Pak. Secara senang, terus Melakukan pendekatan. silaturahmi Iya, dengan visi, orang tua ya. iya, Nah, pasti. mungkin itu ya bagus sekali ya Bu ya. Baik Ibu, barusan apa yang Ibu sampaikan tentunya itu sudah menjadi solusi. Ibu juga bisa menemukan solusinya. Nah, kira-kiranya Ibu nih ya, apakah Ibu melaksanakan seperti ini mempunyai batasan waktu ataupun pelaksanaannya bagaimana? Apakah mau sekali atau dua kali atau tiga kali atau bagaimana? Atau sudah begitu beres misalkan anak itu sudah mencapai angka 8, apakah Ibu sudah beres semuanya atau gimana Bu? Kalau misalnya yang saya akan lakukan, misalnya, saya akan melakukan secara terus-menerus sampai terlihat hasil yang ada pada diri anak-anak gitu Pak ya. Kan ini mengalami kesulitan misalnya dalam baca tulis, Iya. saya akan melakukan secara terus-menerus sampai terlihat perubahan yang ada pada diri siswa tersebut. Iya, bagus sekali. Nah, baik Ibu, tentunya secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Ibu dari permasalahan kemudian solusi yang akan Ibu laksanakan tentunya. Nah, sekarang ada beberapa komitmen tentunya ya dalam rencana aksi, baik komitmen itu terhadap anak didik atau yang bermasalah tersebut ataupun dengan orang tua. Tentunya ketika Ibu membuat komitmen, apakah komitmen ini seperti apa? Mau apakah seperti tertulis misalkan ataupun misalkan dalam ikatan apa misalkan itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana Bu? Mungkin komitmen saya akan membuat suatu jadwal ya Pak ya, secara tertulis Ya. buat anak-anak yang kesulitan belajar. Jadi tiap harinya itu di rolling, misalnya jadwal hari Senin siapa, Selasa siapa, dan itu saya beritahukan jadwal tersebut diberitahukan lewat grup orang tua murid. Iya, terima kasih Ibu. Nah, dari rangkaian tersebut, kiranya Ibu bisa merefleksikan dan juga menjadi bahan tindak lanjut ke depannya dari kegiatan komunikasi sekarang ini. Kira-kira ini seperti apa Bu? Dari awal tadi di atas sampai sekarang ini kira-kira. Saya akan melakukan rencana yang sudah saya sebutkan tadi dengan secara terus-menerus dan berkesinambungan Pak ya. Guna mungkin untuk meningkatkan kualitas dari saya khususnya seorang pendidik menuju ke arah yang lebih baik dalam mendidik anak-anak di kelas ini Pak. Iya, terima kasih Ibu ya. Tentunya itu yang diharapkan semuanya. Nah, kira-kira nih Bu, perasaan sebelum Ibu berbicara atau ngobrol tentang permasalahan yang Ibu hadapi tadi di awal dengan sekarang yang sudah melaksanakan komunikasi, kira-kiranya perasaannya seperti apa Bu? Kalau bisa diungkapkan misalkan. Kalau berbicara tentang perasaan saat ini setelah saya berbicara dengan Bapak permasalahan apa yang sedang saya hadapi, saya agak sedikit lega Pak. Tidak seperti sebelumnya. Sekarang saya agak sedikit lega meskipun baru semacam obrolan ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah.
Iya, alhamdulillah Ibu. Terima kasih kalau gitu. Tentunya karena memang saya ini juga ada kegiatan lain setelah ini. Baik, mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita ini sangat bermanfaat, khususnya bagi Ibu dan juga bagi saya juga menjadi sebuah pelajaran ya Bu ya. Tapi tentunya saya juga ingin mendengar Bu, ingin mendengar setelah Ibu nanti merealisasikan rencana-rencana Ibu tadi, hasilnya seperti apa. Mungkin nanti di lain waktu Ibu bisa komunikasi atau beritahu kepada Siap, saya. Pak. Terima Mungkin kasih. itu saja yang dapat saya bantu Bu. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Terima kasih sama-sama Ibu. sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Cuncun, Ya, Bu. bagaimana tadi setelah Bapak melakukan proses coachingnya dengan teman sejawat Bapak? Alhamdulillah Bu, pada saat saya melaksanakan coaching dengan Ibu Ros tentunya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan Bu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Pak ya, lancar. Baiklah Pak Cuncun, dalam proses coaching tadi ya, saya ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Pak Cuncun, yaitu terkait tadi ya, coaching, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan atau capai? Nah, terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan tadi, yaitu bahwa kegiatan coaching tadi berdasarkan alur tirta ya Bu ya, yang mana T-nya itu adalah alur tirta. Tirta berarti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tentunya itu yang sudah saya lakukan sehingga beliau ataupun Ibu Ros itu pada saat di-coaching dengan saya, beliau bisa menemukan solusinya. Tapi tentunya mungkin ada kekurangan dari apa yang saya lakukan itu, dan mungkin akan dikembangkan nanti ke depannya gitu Bu. Iya, wah luar biasa ya Pak Cuncun tadi dalam proses coachingnya itu sudah melakukan dengan sesuai alur tirta ya, yang mana tadi ada tujuan, ada identifikasi permasalahan, terus rencana aksi dan tanya jawab ya Pak. Iya. Kemudian tanya jawab, kemudian ya untuk berikutnya nih, dan saya lihat setelah tadi saya amati Bapak sudah fokus, artinya Bapak di sini sudah menghadirkan atau sepenuhnya hadir atau present, dan juga saya lihat Bapak tadi sudah memberikan mendengarkan aktif, di mana konsentrasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga menemukan sebuah solusi dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach tersebut bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang ditemui oleh coach itu sendiri. Itu ya Pak ya. Baiklah Bapak, dan juga saya selama mengamati Bapak cukup luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching ini. Kemudian mudah-mudahan nih kedepannya Bapak semakin sukses Amin. dalam melaksanakan proses coaching ini. Amin. Kemudian maksimalkan lagi ya Pak ya Amin. untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya nih kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya dari kaitan alur tirta tadi yang kurang maksimal, sehingga mungkin saja solusinya itu ada lagi kalau misalkan perlu dikembangkan dengan alur tirta tersebut. Itu referensi yang akan saya ambil, misalkan melihat Google, misalkan mencari-cari referensi terkait dengan coaching tersebut. Oh, jadi artinya bahwa Bapak itu dalam kegiatan coaching kedepannya akan melakukan lebih mendalam lagi ya Pak, memahami lagi bagaimana saat melakukan proses coaching itu dengan alur tirta yang lebih baik lagi ya Pak. Iya, baiklah Bapak, Bapak sungguh luar biasa dalam proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Semoga semakin baik dalam proses coaching berikutnya. Terima kasih Bapak sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya nih Pak, saya akhiri kegiatan observasi ini atau pasca observasi ini. Mudah-mudahan nantinya bisa di lain waktu bertemu lagi ya Pak ya, untuk bersharing kembali. Ya. Cukup sekian Bapak mungkin dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama.